Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia beserta Ibu. Yang saya hormati Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching beserta Ibu, para pengurus organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan, beserta seluruh masyarakat Indonesia, wilayah kerja KJRI Kuching, Sarawak, hadirin dan undangan sekalian. Syukur Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan masyarakat Indonesia di Kuching ini. Ya. Saya tanya apakah bapak-bapak, ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah, yang penting sehat dulu. Yang lain-lainnya berikutnya. Saya untuk pertama kali saya datang ke Kuching ini. Ke Sarawak ini. Tadi seperti dikatakan oleh Duta Besar, saya sudah 1 minggu. Ini berkeliling ke Yunani, ke Slovakia, kemudian baru ke Sarawak. Oleh karena itu, saya senang, gembira, karena saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah Indonesia selalu memperhatikan, selalu mengamati perkembangan masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk yang di Sarawak itu. Karena itu, bahkan Presiden sendiri sudah mengadakan pembicaraan untuk bagaimana perlindungan daripada para pekerja migran kita memperoleh perlakuan yang baik. Dan tadi malam pun saya sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim, dan tadi juga bertemu dengan Premier Sarawak. Saya menyampaikan terima kasih atas perlakuan yang diberikan. Yang saya dilapori oleh Bapak Duta Besar, katanya tenaga kerja kita di Sarawak ini baik-baik saja. Oleh karena itu, saya berharap perlakuan kepada para tenaga kerja kita di Malaysia, di Sarawak khususnya, akan semakin baik. Dan terus akan kita pantau. Ya. Ini adalah bagian warga negara yang harus menjadi perhatian daripada pemerintah Indonesia. Hadirin sekalian, saya berharap Bapak Ibu yang di sini, para migran kita, bekerja dengan baik. Patuhi tata aturan yang ada di sini. Karena bangsa Indonesia memang harus menjadi cermin, potret daripada kehidupan bangsa Indonesia yang selalu patuh terhadap aturan dimanapun berada. Dan harus menampilkan kepribadian yang baik, sopan santun, seperti juga kepribadian bangsa Indonesia. Di mana-mana orang Indonesia dikenal santun. Ya, karena itu jangan sampai ada warga negara yang melakukan hal-hal yang tercela. Ya. Bahkan
para jamaah haji kita misalnya di Saudi, saya pernah ke Maroko, orang Maroko bilang, orang Indonesia itu santun-santun, jamaahnya patuh-patuh, taat-taat. Dan itu membawa nama baik Indonesia kemana-mana. Ini saya kira juga harus ditunjukkan oleh para pekerja migran kita, oleh Anda semua, seperti apa yang harus kita tampilkan itu. Dan ini menjadi cerminan daripada wajah Indonesia di luar negeri. Saya berharap bahwa adanya berbagai hal, ya, pengaruh global, globalisasi, kemajuan teknologi, itu memang harus kita ambil. Dimanapun kita berada, ambil kebaikan-kebaikan yang ada di tempat itu. Sistem kerja, masalah-masalah globalisasi yang baik-baik, teknologi, inovasi, digitalisasi, dan lain-lain itu harus kita ambil. Dan kepada mahasiswa di mana-mana saya suruhkan, ambil ilmu yang ada di negeri itu. Kalau perlu jangan disisakan. Saya di Cekoslovakia, ambil semua, dihabisi saja. Ya, bawa pulang ke Indonesia. Jadikan modal untuk membangun Indonesia dengan ilmu yang ada itu. Jadi jangan disisakan sedikit pun, yang baik-baik itu ambil saja. Ya. Untuk apa? Untuk bekal kita kembali ke Indonesia. Saya harapkan nanti yang belajar di luar negeri nanti pulang. Jangan sampai keterusan, nggak pulang-pulang. Ya memang kadang-kadang di luar negeri lebih baik. Tapi untuk bekerja sementara tidak apa-apa. Cari pengalaman dulu. Tapi jangan lupa tanah air. Jangan lupa bangsanya sendiri. Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi negara maju. Ya. Kita sebut Indonesia emas di 2045. 2045 kita ingin menjadi Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Karena itu kita anjurkan cari ilmu di mana-mana. Cari rezeki di mana-mana, tidak apa-apa. Mencari rezeki di mana saja itu perintah. Agama juga begitu. Silakan di atas bumi ini. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari kemana saja. Ya. Tapi jangan lupa nanti kita pulang ke Indonesia. Karena itu saya harapkan berbagai perubahan dunia dengan segala kebaikan dan keburukannya, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik. Yang tidak baik jangan dibawa pulang. Bawa yang baik-baik saja. Itu saya kira yang saya harapkan. Dan saya ingin terima kasih kepada Pak Duta Besar, Pak Konjen, yang telah bekerja dengan baik di Malaysia, di Sarawak, sehingga saya dengar semuanya bisa berjalan dengan baik. Tadi saya dengar anak-anak masih memainkan angklung. Itu penting sekali itu, sehingga kebudayaan kita tidak hilang, tidak lupa. Ya. Kesenian angklung itu ciri Indonesia, itu milik Indonesia. Bahkan kemarin ada pagelaran angklung terbesar di dunia, ya karena memang nggak ada di tempat lain. Ya. Oleh ibu-ibu Wase, ibu-ibu
apa? Darpa wanita 15.000 memainkan angklung ibu-ibu itu. Itu kekayaan Indonesia. Saya bangga sekali bahwa anak-anak kita di Sarawak ini juga memainkan angklung. Jadi itu harapan saya. Ya. Dan soal pemilu, nah, ini yang sebentar lagi, dan hari-hari ini sudah mulai kampanye. Dan tentu anginnya sampai ke Sarawak, saya kira itu. Ya, pesan saya, hati-hati terhadap informasi-informasi yang menyesatkan. Ya, banyak hoax, ya, banyak informasi-informasi yang tidak benar, disinformasi, ya, banyak adu domba. Ini media, sosial media ini memang harus diwaspadai. Ya. Jadi jangan mudah menerima semua berita itu. Sebab berpotensi itu membelah bangsa ini. Bangsa kita bisa terbelah kalau kita mudah terprovokasi. Ya. Kita harus, istilah sekarang itu, saring sebelum sharing. Ya, kalau mau share, dilihat dulu ini benar apa tidak, pantas apa tidak, layak apa tidak. Kalau di agama itu diajarkan supaya tabayun. Tabayun itu recheck, recheck. Ini di sini hadir teman saya dulu, waktu masih muda dulu, itu namanya Ustaz Syam'un. Dulu bersama saya waktu pesantren, satu kamar, satu kelas dengan saya. Beliau lama di Kuching, di sini, dan beliau sekarang ada di Kuala Lumpur. Tapi hari ini dia datang ke Kuching supaya bisa bertemu dengan saya. Ya, umurnya sama dengan saya. Ya, sama tuanya. Saya minta berdiri, Ustaz Sam'un. Nah, itu kan sama tuanya dengan saya itu. Ditakdirkan umur masih panjang. Jadi saya ini memang orang pesantren, jadi saya kalau bicara itu ada nilai-nilai pesantrennya itu. Tabayun, cek, ya, cek dulu. Ya. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau ada berita dari orang yang belum tentu bisa dipercaya, yang fasik, tabayyanu, cek dulu, cek. Tabayyun, cek. Teliti dulu, benar apa tidak, layak apa tidak. Ya. Sebab kalau tidak, tahu-tahu kita sharing saja padahal tidak benar, padahal bohong, nanti kamu akan menyesal. Ya, karena akan menuduh sesuatu pada pihak lain dengan tidak benar, dengan ketidaktahuan, ketidakfahaman. Jadi itu perintah Al-Quran. Itu saya kira yang penting bagi Bapak Ibu-Ibu. Sekarang media itu kan bisa kemana-mana, sudah global. Itu teknologi atau informasi itu pada baiknya, tapi ada buruknya. Buruknya itu hal-hal yang bohong, yang mengadu domba, yang itu bisa sampai kemana saja, ke belahan dunia ini. Nah, dalam pemilu itu banyak tuh sasus-sasus itu. Ya. Saya nyebutnya biasanya kentut setan namanya itu. Itu ada ceritanya kentut setan itu.
Ini cerita zaman saya di pesantren sama beliau ini dulu. Jadi ada 3 orang yang selalu kompak, selalu akur. Kalau sholat yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Selalu begitu. Tapi setan tidak pernah suka kalau ada orang akur. Ya. Karena itu setan cari akal. Gimana ini memisahkan 3 orang ini? Ya, supaya tidak akur lagi. Waktu mereka sholat, setan kentut di situ. Nah, ketika kentut itulah mulai saling curiga. Imamnya bilang, ini makmum saya kentut ini. Saya tidak mau lagi punya makmum yang kentut. Kata si makmumnya, ini imam ini kentut ini. Kalau begitu saya tidak mau lagi punya imam yang kentut. Sejak itu terpisah. Tidak saling percaya, tidak mau saling makmum menjadi imam. Karena apa? Karena sudah curiga. Karena ada salah satu yang sholatnya kentut. Padahal yang kentut setan. Nah, oleh karena itu saya di mana-mana selalu bilang, awas hati-hati, ada kentut setan. Ada isu-isu yang dibuat oleh setan. Ada yang sifatnya itu tingkatnya RT, ada yang singkatnya tingkat RW, ada yang juga tingkat nasional, ada tingkat global. Jadi ada kentut setan global. Nah, itu isu-isu tidak benar. Termasuk juga perang di Gaza, itu banyak informasi-informasi yang menyesatkan dan ada yang benar. Ya. Ini barangkali yang, karena itu hati-hati di media sosial tuh banyak kentut setan yang masuk ke Sarawak sini ya, yang bisa menimbulkan keterbelahan. Dan perbedaan pilihan itu niscaya. Namanya pemilihan umum. Pemilihan umum itu ya artinya harus ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan bukan pemilihan namanya. Ya. Kalau satu saja, itu bukan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu harus jujur dan adil. Ya. Oleh karena itu saya minta kepada petugas ya di mana-mana ya supaya bersikap netral. Ya. Jangan membawa pesan salah satu kelompok. Sebab itu akan terjadi perpecahan. Perbedaan itu niscaya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak berbeda pilihan, itu tidak masalah. Karena memang pemilihan umum itu untuk memilih yang disukai. Saya nyebutnya di bahasa santrinya itu, pilihan itu adalah amrun syakhsiyun qalbiyun. Nah, itu. Jadi amrun syakhsiyun qalbiyun itu perkara hati yang bersifat personal. Hati dan bersifat personal. Itu masing-masing pribadi. Mana-mana yang cocok di hati. Ya tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada. Itu jadi pemilihan umum kita harapkan berjalan jujur, semua tugas netral, dan saya minta juga kepada para kontestan tuh bermain dengan fair, ya, bermain dengan jujur. Ya. Kemudian para petugas juga bersifat netral, netralitas. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kepada masyarakat hati-hati terhadap provokasi-provokasi dan yang bisa membelah bangsa kita ini. Itu yang saya sebut tadi, itu adalah kentut setan. Belum tentu dari pihak sana atau dari pihak sini. Bisa saja di sana tidak bilang, sini tidak bilang apa-apa, tapi ada yang memproduksi. Ya. Ada produser kentut setan itu. Nah, itu yang
saya berikan. Jadi barangkali itu pesan-pesan singkat saya. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali karena Bapak Ibu semua sehat, bekerja dengan baik. Insya Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan pemerintah menganggap para migran kita, pekerja migran kita itu sebagai pahlawan. Ya, pahlawan kita yang sedang berjuang di luar negeri. Makanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, enggak ada jasa. Tapi banyak sekali berkontribusi kepada bangsa, kepada negara, kepada keluarga. Dan kami menganggap Bapak Ibu di sini sedang berjuang. Ya, sedang berjuang untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat dan untuk bangsa. Oleh karena itu, pemerintah, atas nama pemerintah Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jaga nama baik bangsa dan berlakulah santun, patuhi segala apa yang ada di negeri ini menjadi pekerja yang baik. Saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.